Kali ini saya akan menjelaskan 3 psikoterapi barat. Yang pertama itu terapi humanistik, yang kedua konseling ego, dan yang ketiga itu teknik behavioral. Nah, tetapi di video kali ini saya hanya akan menjelaskan satu saja, yaitu tentang terapi humanistik. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama itu ada pengertian dari teori humanistik, yang kedua ada pandangan dari teknik psikoterapi humanistik, dan yang ketiga adalah teknik-teknik yang ada di dalam psikohumanistik. Nah, baiklah, bagi teman-teman yang belum mengerti atau memahami tentang psikoterapi barat, langsung saja simak video dari saya ya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sejarah humanistik. Langsung saja, awal perkembangan teori psikologi humanistik berkembang sekitar tahun 1950-an sebagai suatu teori yang menentang teori lain yang lebih dulu ada, seperti teori psikoanalisis klasik dan behavioristik. Teori humanistik menyatakan bahwa kedua teori tersebut bersifat melecehkan nilai-nilai manusia atau berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Teori humanistik mengkritik teori psikososial Freud karena dalam teorinya, Freud menyatakan bahwa tingkah laku manusia didominasi oleh dorongan yang bersifat primitif dan bersifat hewani. Sedangkan teori belajar behavioristik mendapat kritikan karena terlalu fokus dengan penelitian terhadap binatang dan menganalisis kepribadian secara terpisah. Kesamaan kedua teori ini yang membuat munculnya teori humanistik adalah bahwa keduanya memandang manusia hanya sebagai budak yang tidak berdaya, yang dikontrol oleh lingkungan serta masa lalu dan memiliki sangat sedikit kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Nah, setelah mengetahui tentang sejarah humanistik, di sini juga ada pengertian humanistik. Pengertian humanistik menegaskan adanya keseluruhan kapasitas martabata dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri self-realization. Humanistik menentang pesimisme dan keputusan pandangan psikoanalitik dan konsep kehidupan robot pandangan behaviorisme. Humanisme yakin bahwa manusia memiliki di dalam dirinya potensi untuk berkembang sehat dan kreatif. Pada dasarnya, perkembangan psikologi humanistik dari ajaran Santo Thomas Aquinas tentang adanya kemauan bebas manusia dan tanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, psikologi humanistik dipandang sebagai new trend karena merupakan aliran psikologi yang paling menonjol pada tahun 1960-an. Asumsi dan prinsip dasar teori. Ahli-ahli teori humanistik menunjukkan bahwa tingkah laku individu pada mulanya ditentukan oleh bagaimana mereka merasakan dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Dan individu bukanlah satu-satunya hasil dari lingkungan mereka seperti yang dikatakan oleh ahli teori tingkah laku, melainkan langsung dari dalam atau internal. Bebas memilih dimotivasi oleh keinginan untuk aktualisasi diri atau memenuhi potensi keunikan mereka sebagai manusia. Nah, Abraham Maslow mengatakan bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama itu suatu usaha yang positif untuk berkembang, yang kedua kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, seperti kebutuhan psikologis, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya, ialah kebutuhan mendapatkan rasa aman dan seterusnya. Maslow berfokus pada individu secara keseluruhan, bukan hanya satu aspek individu, dan menekankan kesehatan daripada sekedar penyakit dan masalah. Nah, detail teori. Teori yang terkenal dari Maslow yang merupakan salah satu tokoh humanistik adalah teori tentang hierarki kebutuhan
Adapun hierarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau dasar. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai, dan yang kelima itu kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, Maslow berpendapat bahwa orang yang memiliki pribadi sehat adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempersepsikan kehidupan atau dunianya sebagaimana apa adanya dan merasa nyaman dalam menjalaninya, dan menerima dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Bersikap spontan, sederhana, alami, bersikap jujur, tidak dibuat-buat dan terbuka. Mempunyai komitmen atau dedikasi untuk memecahkan masalah di luar dirinya. Bersikap mandiri dan independen, memiliki apresiasi yang segar terhadap lingkungan sekitarnya, mencapai puncak pengalaman, memiliki minat sosial, dan sangat senang menjalani hubungan interpersonal dengan orang lain, bersifat demokratis dan kreatif. Nah, aplikasi teori kepribadian humanistik terhadap bimbingan dan konseling. Nah, tujuan bimbingan dan konseling yang pertama, bersikap terbuka terhadap pengalaman dan dapat mempersepsikan secara realistis. Yang kedua, menerima diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Yang keempat, mau menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, menerima orang lain sebagai individu yang unik. Yang keenam, bersifat rasional dan tidak defensif. Yang ketujuh, bersifat demokratif. Yang kedelapan, senang menjalani hubungan interpersonal. Nah, di sini juga ada peran konselor. Yang pertama, mengakui pentingnya pendekatan diri pribadi ke pribadi. Yang kedua, menyadari tanggung jawabnya sebagai konselor. Yang ketiga, mengakui sifat timbal balik dari hubungan bimbingan dan konseling. Yang keempat, berorientasi pada perkembangan. Yang kelima, menekankan keharusan konselor terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang utuh. Yang keenam, mengakui bahwa keputusan dan pilihan akhir terletak di tangan klien atau konselor. Yang ketujuh, memandang dirinya sebagai model konselor dengan gaya hidup dan pandangan humanistiknya tentang manusia. Data secara implisit menunjukkan kepada konseling potensi bagi tindakan kreatif dan positif. Yang kedelapan, mengakui kebebasan konseling untuk mengungkapkan tujuan dan nilai dirinya sendiri. Yang kesembilan, bekerja ke arah mengurangi ketergantungan klien serta meningkatkan kebebasan klien. Nah, di sini ada teknik-teknik humanistik, yaitu teknik dengan pendekatan fenomenologi kepribadian yang membantu individu menyadari diri sesungguhnya dan memecahkan masalah mereka dengan intervensi ahli terapi yang minimal. Gangguan psikologis yang diduga timbul jika proses pertumbuhan potensi dan aktualisasi diri terhalang oleh situasi atau oleh orang lain. Tidak seperti kebanyakan pendekatan terapi, pendekatan eksistensi humanistik tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Dalam konseling humanistik terdapat teknik-teknik konseling yang mana sebelum mengetahui teknik-teknik konseling tersebut terdapat beberapa prinsip kerja teknik humanistik, antara lain membina hubungan baik, membuat klien bisa menerima dirinya dengan segala potensi dan keterbatasannya, merangsang kepekaan emosi klien, membuat klien bisa mencari solusi permasalahannya sendiri, mengembangkan potensi dan emosi positif klien, dan yang terakhir membuat klien menjadi adequate. Nah, teknik-teknik yang digunakan dalam konseling eksistensial humanistik yaitu penerimaan, rasa hormat, memahami, menenteramkan, memberi dorongan, pertanyaan terbatas, memantulkan pertanyaan dan perasaan klien, menunjukkan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa yang dirasakan klien, dan yang terakhir bersikap mengizinkan untuk apa saja yang bermakna. Nah, teknik yang digunakan oleh Abraham Maslow yaitu terapi. Menurut Maslow, tujuan terapi adalah agar klien memperoleh
B. Values atau nilai kebenaran, keadilan, kesederhanaan, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan tersebut, klien harus bebas dari kebergantungan pada orang lain, supaya dorongan alami menuju pertumbuhan dan aktualisasi diri menjadi aktif. Sekalipun Maslow bukan psikoterapis, dia menganggap bahwa teori kepribadiannya dapat diterapkan oleh psikoterapi. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa teori yang terkenal dari Maslow adalah teori tentang hierarki kebutuhan. Adapun hierarki kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Teori Maslow menjelaskan bahwa perbedaan individu terletak pada motivasinya yang tidak selalu stabil seajang kehidupan. Lingkungan hidup yang traumatik atau kesehatan yang terganggu dapat menyebabkan individu mundur ke tingkat motivasi yang lebih rendah. Nah, Maslow berpendapat bahwa orang yang memiliki pribadi yang sehat memiliki ciri di antaranya mampu mempersepsikan kehidupan dunianya sebagaimana apa adanya dan merasa nyaman, menerima diri sendiri, bersikap spontan, mempunyai komitmen atau dedikasi untuk memecahkan masalah di luar dirinya, mandiri, memiliki apresiasi terhadap lingkungan dan sekitarnya, dan bersikap demokratik dan kreatif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.